Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mbak Rati, artinya pada akhirnya bagaimana kita membangun ruang kesehatan ataupun mungkin sistem itu sendiri yang sama-sama manusiawi ketika pasiennya juga merasa dihargai, sementara tenaga kesehatan ataupun tenaga medisnya juga tidak dibiarkan kelelahan misalnya sampai kemudian kehilangan empati dan berkomentar nirempati di media sosial. Saya ini kan mendengar ya, karena belum lama ini kan saya ada pertemuan dengan Dirjen SDMK dan itu diulang kembali oleh beliau bahwa betapa bangsa ini, negara ini, masyarakat ini kekurangan betul SDMK di semua aspek profesi ya. Jadi kalau dilihat itunya Mbak, nanti bisa juga dicocokkan kepada beliau. Ini kita semuanya kekurangan dokter spesialisnya juga kurang, psikolognya kurang, perawatnya kurang, pokoknya kurang semua. Artinya upaya untuk percepatan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan kan perlu diupayakan. Ini ada kerjasama sama perguruan tinggi tentu kan. Kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Dokter Slamet, bagaimana supaya sistem layanan ini juga secara kritis ya kita bangun bersama-sama. Artinya kan bukan cuma tanggung jawab dari KKI. Kementerian, kemudian dari KKI, kementeriannya aja kan bukan Kementerian Kesehatan aja ya dok ya. Ini juga kita sebagai masyarakat juga perlu ya secara kritis aware dan kemudian memberikan masukan kritis juga, tapi nggak cuman sekedar cuitan di sosial media karena kan impactnya bagus, viral, menjadi perhatian, tapi kemudian juga ada banyak dampak yang merugikan juga. Jadi mungkin bisa disampaikan kalau masyarakat mau ngadu kemana dok? Karena ini kan masukan yang bisa membangun dan kita bangunnya bersama-sama, orang ini bangsa kita kok. Oke, nah ini mengenai mekanisme pengaduan seperti apa Dokter Syahril? Jadi begini, KKI itu kan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Mbak ya. Jadi ada 4 yang menjadi urusan KKI. Yang pertama adalah menjamin mutu layanan, yang kedua menjamin kompetensi masing-masing profesi, nah yang ketiga ini menjamin hukum dan kepastian hukum. Nah dalam kategori ini atau yang ketiga 4 ini, maka masyarakat terutama pasien dan keluarga pasien itu dapat mengadukan langsung ya apabila dianggap kalau istilah awamnya adalah malpraktek, itu ke MDP, Majelis Disiplin Profesi. Nah itu akan diinvestigasi terus. Dan banyak sekali laporan itu kami periksa melalui MDP sekitar 25% yang memang betul-betul bersalah. Nah sisanya tuh ya tidak. Tapi sebetulnya ada kanal dan mekanisme bagi pasien untuk mengadu itu yang bagi pasien dan keluarga yang akan melapor. Tetapi bagi masyarakat atau stakeholder yang lain itu dapat juga melaporkan yang kaitannya dengan pelanggaran disiplin apabila tidak dilakukan oleh keluarga, itu bisa melalui ke KKI dengan lapor KKI namanya Pak. Jadi ada lapor KKI, semua orang, semua stakeholder yang ada di kita termasuk masyarakat bisa mengadukan itu. Ada prosesnya itu ya, dan kita akan melakukan verifikasi dan seterusnya. Kalau memang dia masuk unsur disiplin profesi, maka kita teruskan kepada Majelis Disiplin Profesi. Jadi masyarakat punya kanal yang memang kita jamin itu Pak. Jadi kita sama-sama menjagain gitu, ya jagain dan membangun bareng. Baik ke Dokter Slamet dari ID sendiri, dokter, bagaimana komitmen dari ID memastikan bahwa dokter tetap terlindungi dari tekanan yang ada di pekerjaan, mungkin dari burnout, kelelahan seperti itu, tetapi pada saat yang sama pasien tidak pernah kehilangan haknya untuk diberlakukan secara dengan empati dan juga bermartabat. Intinya adalah kita harus komprehensif lah dalam hal ini. Kalau dokter bisa loh kita tuntut melanggar etik kalau dia melakukan substandar. KKI sudah membuka lapor KKI, tapi KKI kan hanya di tingkat Jakarta. Yang ada di tingkat kabupaten siapa ya? ID ada di sana. Tapi ID sendiri bagaimana upayanya agar fenomena ataupun peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Singkat saja Dokter Slamet. Dulu sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 kita bisa memberikan sanksi, bisa mensanksi cabut rekomendasi izin praktek, sehingga dia tidak bisa praktek, itu paling berat ya, atau diberhentikan dari anggota ID. Sejak Undang-Undang 17 praktis yang bisa memberikan sanksi adalah pemerintah. Jadi sekarang kita serahkan kepada konsil sanksi apa yang akan
dilakukan, gitu aja. Oke, artinya kita menunggu hasil investigasi dari konsil seperti apa. Kita harapkan ada efek pembelajaran yang kemudian akan mencegah peristiwa ataupun fenomena ini terjadi lagi di kemudian, dan ada pembenahan sistem seperti itu ya. Baik, terima kasih Dr. Syahril, Mbak Rati dan juga Dr. Slamet telah berbincang bersama kami dalam Top News untuk kali ini. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat empati adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Tekanan dalam profesi tidak boleh berujung melukai, namun sistem juga tidak boleh membiarkan nakes kehilangan empati, sebab pasien butuh dilayani dan mereka yang melayani juga butuh dipedulikan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.